Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad amma ba'du. Anak-anakku semuanya, SMP Negeri 24 Surakarta, khususnya kelas 7. Marilah kesempatan pada hari ini kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita masih diberikan limpahan nikmat oleh Allah sehingga kita bisa melaksanakan pembelajaran meskipun pembelajaran ini dilaksanakan secara daring. Saya berada di sekolah dan kalian berada di rumah masing-masing. Anak-anak semuanya, langsung saja saya akan melanjutkan materi yang kemarin Bapak sampaikan terkait dengan iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Minggu lalu saya sudah sampaikan melalui PowerPoint saya, apa sih iman itu dan apa sih iman kepada Allah Subhanahu wa taala itu. Iman pada hakikatnya artinya adalah yakin atau percaya. Allah itu adalah Tuhan kita yang hak untuk kita sembah. Jadi iman kepada Allah Subhanahu wa taala artinya kita yakin, kita percaya bahwa Allah itu ada. Kita yakin, kita percaya bahwa hanya kepada Allah lah kita beribadah. Kita yakin, kita percaya bahwa Allah lah yang berhak untuk kita sembah. Itu iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satu bentuk dari kita percaya kepada Allah adalah kita mengenal nama-nama Allah yang biasa disebut dengan Asmaul Husna, yaitu nama-nama baik Allah Subhanahu wa taala. Jumlahnya yang kalian tulis kemarin sebanyak 99 nama. Tetapi yang akan kita pelajari nanti di semester ini yaitu 4 nama saja. Nah, 4 nama itu apa saja? Kalian bisa buka buku paket kalian mulai halaman 4, poin D. Nah, terkait dengan makna Asmaul Husna. Asmaul Husna artinya nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang baik. Allah Subhanahu wa taala mengenalkan dirinya dengan nama-namanya yang baik. Sesuai dengan firman-Nya Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-A'raf ayat 180 yang bunyinya A'udzu billahi minasyaitonir rajim walillahil asmaul husna fad'uuhu biha wa dzarul ladzina yalhiduna fi asma'i sayujzauna ma kanu ya'malun, yang artinya dan Allah memiliki Asmaul Husna, nama-nama yang terbaik, maka bermohonlah kepadanya dengan menyebutnya Asmaul Husna itu dan tinggalkanlah orang-orang yang menyalahartikan nama-namanya. Mereka kelak akan mendapatkan balasan terhadap apa yang telah mereka kerjakan. Anak-anak semuanya, mari kita pelajari dari 4 nama Allah Subhanahu wa taala yang disampaikan di buku ini. Di buku kalian mungkin ada kesalahan tulis bahwa langsung nomor 3. Nah, ini nomor 1 dulu. Yang pertama yang akan kita pelajari adalah Al-Alim. Al-Alim artinya maha mengetahui. Jadi Allah Subhanahu wa taala maha mengetahui. Maksudnya bagaimana? Allah Subhanahu wa taala mengetahui yang tampak atau yang gaib. Yang gaib itu yang enggak kelihatan oleh panca indera. Ya. Jadi Allah itu bisa melihat, tapi kalau manusia enggak bisa melihat. Ya. Pengetahuan Allah Subhanahu wa taala tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Segala aktivitas yang dilakukan oleh makhluk diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan peristiwa yang akan terjadi pun sudah diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan kata lain, pengetahuan Allah Subhanahu wa taala itu tanpa
terbatas. Jadi Allah Subhanahu wa taala itu mengetahui seluruh aktivitas makhluk yang ada di bumi ini. Kalau kita mungkin hanya tahu aktivitas kita atau mungkin sekitar kita. Tapi kalau Allah mampu melihat semuanya, baik yang ada di darat, yang di laut maupun yang di udara. Itu Allah mengetahui. Nah, itulah bedanya Allah dengan kita, bahwa kekuatan Allah itu tidak terbatas. Nah, ini yang membedakan bahwa manusia itu sangat lemah. Ya, manusia itu sangat lemah, maka jangan sampai sombong. Dalilnya di sini berada di Quran surat Al-An'am ayat 59. Nanti kalian bisa baca. Oke. Tadi juga dijelaskan bahwa Allah mengetahui apa yang terjadi esok, apa yang terjadi minggu depan, apa yang terjadi bulan depan. Kalau manusia nggak bisa. Jangan-jangan kok besok, nanti aja, nanti malam, nanti sore, nanti pagi, kita tidak tahu apa yang terjadi. Tapi kalau Allah sudah tahu. Nah, dari sifat Al-Alim ini harapannya siswa mampu ya mewujudkannya, mengimplementasikannya dengan cara apa? Dengan cara terus-menerus mencari ilmu-ilmunya Allah, dengan cara belajar dan merenungi ciptaannya. Tapi ingat, penting juga untuk diperhatikan bahwa kita tidak boleh merasa paling pandai. Orang yang berilmu itu harus tetap rendah hati. Seperti pohon padi, semakin berisi semakin menumbuh. Nah, ini bentuk iman kepada Allah melalui nama Allah Al-Alim adalah kita harus belajar dengan sungguh-sungguh. Meskipun saat ini kalian tidak masuk ke sekolah. Ya, karena situasi yang sangat ya di luar dugaan kita, yaitu adanya virus corona ini mewajibkan kalian belajar dari rumah. Tapi meskipun dari rumah tidak ketemu dengan Bapak Ibu guru, kalian harus belajar dengan rajin, ya, dengan semangat. Ya, meskipun hanya melalui HP, tidak apa-apa. Ya. Tetapi kan banyak tugas, Pak. Ya nggak apa-apa. Tugas itu bagian dari belajar. Kalian nggak boleh patah semangat. Nah, tadi juga disampaikan bahwa kalau kalian pinter, ya, itu nggak boleh sombong, nggak boleh melemahkan orang lain. Seperti halnya pohon padi, karena kan lagi musimnya panen padi. Semakin berisi, semakin merunduk. Itulah ibaratnya orang yang berilmu seperti itu. Baik anak-anak semuanya, yang kedua yang akan kita pelajari yaitu Al-Khabir. Apa sih Al-Khabir itu? Al-Khabir artinya maha waspada, mengetahui perkara yang tersembunyi. Ya, Allah Subhanahu wa taala menciptakan miliaran makhluk dengan berbagai ragamnya. Semuanya diketahui Allah dengan detail, penuh kecermatan dan kewaspadaan, baik secara lahir maupun batin. Jadi Allah maha waspada, mengetahui perkara yang tersembunyi ya, dari berbagai ragam makhluknya yang jumlahnya itu miliaran. Jumlahnya saja manusia nggak bisa ngitung, itu manusia. Tapi Allah jumlah pastinya pasti tahu lah. Itulah Al-Khabir. Allah maha waspada. Nah, seperti namanya surat At-Taubah, potongan surat At-Taubah. Wallahu khabirum bima ta'malun. Dan Allah maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Nah, nama lain Al-Khabir selain maha waspada berarti maha teliti. Kemudian perilaku apa yang bisa kita wujudkan dari sifat Al-Khabir ini? Yaitu hendaklah kita harus waspada. Ini ya. Harus waspada dan cermat terhadap apa yang kita
Bukan. Misalnya kita mengerjakan ujian, itu harus teliti. Jangan buru-buru, waspada. Dicek lagi, ada nggak soal yang belum kita kerjakan. Nah, ini bentuk iman kepada Allah melalui nama Allah, yaitu Al-Khabir. Kemudian, yang ketiga yang akan kita pelajari ya, adalah As-Sami. As-Sami itu apa? Maha mendengar. Jadi Allah itu mendengar semua suara apapun yang ada di alam semesta ini. Bahkan pendengaran Allah tidak terbatas. Kalau kita mendengarkan banyak suara begitu ya, kita kan pasti nggak bisa mencerna satu-satu. Tapi Allah ketika memiliki nama As-Sami, itu Allah mendengar semua apa yang disampaikan oleh makhluk. Ya, jadi misalkan saya berdoa hari ini, kalian berdoa juga dari rumah, kemudian Allah mendengar, itu bisa apa istilahnya ya? Bisa mendengarkan satu-satu. Misalkan saya di sini, kalian di sini, kalian ngomong bareng begitu kan saya nggak bisa mendengarkan satu-satu, tapi Allah bisa. Nah ini Allah Maha mendengar atau As-Sami. Nah, perilaku yang mencerminkan keimanan kepada Allah yang memiliki sifat Maha mendengar adalah kita harus berupaya agar segala yang kita ucapkan merupakan perkataan yang baik dan berguna. Karena kita meyakini bahwa Allah selalu mendengar segala yang kita ucapkan. Bahkan yang masih terbesit di dalam hati pun Allah bisa mendengar. Lain ya. Maksudnya apa anak-anak semuanya? Kita berucap yang baik. Karena setiap perkataan itu adalah doa. Doa. Sehingga kalau ucapan kita baik, berarti doa kita baik. Allah akan memberikan apa istilahnya? Kabulan. Akan mengabulkan semua doa hambanya. Nah, kalau omongan kita itu jelek, maka nanti yang terjadi pada kita ya jelek-jelek. Makanya mari ya, kita bisa berpikir positif thinking, sehingga Allah Subhanahu wa taala memberikan yang baik-baik untuk kita, ngomong yang baik, berdoa yang baik. Kemudian yang keempat adalah Al-Basir. Ya, Al-Basir artinya Maha melihat. Ya. Jadi Allah mampu melihat segala sesuatu walaupun lembut dan kecil. Allah Subhanahu wa taala melihat apa saja yang ada di langit dan apa saja yang ada di bumi. Ya, nah ini adalah salah satu bentuk bahwa Allah itu Maha Basir atau Maha melihat. Perilaku yang mencerminkan keyakinan bahwa Allah Maha melihat adalah kita hendaklah semaksimal mungkin untuk melihat peristiwa-peristiwa yang terjadi di alam ini sebagai bahan renungan akan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Kita diajarkan untuk pandai dan cermat dalam memandang berbagai persoalan di sekeliling kita. Nah, ini yang harus kita lakukan. Melihat peristiwa-peristiwa yang terjadi sebagai bahan renungan. Misalnya kita piknik, ya, kita piknik. Oh, kok ada pemandangan yang indah sekali. Jangan sekedar kita melihat saja, tetapi kita merenungi. Oh, ini toh ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Oh, ini toh tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah salah satu contoh bahwa kita itu iman kepada Allah melalui sifat Allah yaitu Al-Basir atau Maha. Ada beberapa hikmah. Nah, ini poin selanjutnya, hikmah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, selalu mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini orang yang beriman kepada Allah akan selalu mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua, hati menjadi tenang dan tidak
gelisah. Yang ketiga, sepanjang masa hidupnya tidak akan merasa rugi. Nah, ini silakan nanti kalian baca lagi dalilnya, ya, sehingga kalian bisa lebih paham. Jika tidak paham atau kurang paham, bisa ditanyakan kepada saya. Anak-anak semuanya, mungkin itu video penjelasan dari saya. Bila ada salah, mohon maaf. Bila ada benarnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, mari kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.